Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di asistensi online ya, PKTA, TA, ACP. Nah ini kalau gitu kita mulai aja. Kalau di Zoom, saya lihat sudah ada yang join nih beberapa orang. Ada Mas Cesario Sogata, Mas Alif, dan Mas Fahmi. Nah oke deh. Em, Mas Cesario Sogata itu sekarang tahapnya apa ya? PKTA, ACP, TA? PKTA Pak. Oke, PKTA. Kalau Alif, Mas Alif, ACP Pak. apa? ACP. Oh, ACP ACP. ya. Ya, Oke, kalau Mas Fahmi, sama Pak ACP Pak. ACP ya. Oke, baik. Teman-teman kalau gitu kita langsung mulai. Mau kita bahas dari yang punya siapa dulu nih? Saya harap bisa bahas semua, tapi kalau misalkan tidak sempat semuanya, mungkin satu untuk bisa jadi contoh ya. Siapa nih? Mas Cesario, Mas Alif, Mas Fahmi. Mungkin saya tanya dulu judulnya deh, biar bisa jadi gambaran saya. Saya ingat-ingat lagi judul dan pendekatannya ya. Yang Mas Cesario Sogata ini panggilannya Mas siapa? Mas Cesar ya. Iya Pak, Mas Cesar. Mas Cesar ya. Mas Cesar ini Iya. judul PKTA-nya atau ACP yang diusulkan apa nih? Kemarin yang pas saya share itu Mm-mm. usulannya itu perancangan real estate di kawasan Perancangan real real estate estate. di Mm-mm. kawasan Kelurahan Selat Hilir, Kota Kuala Mm-mm. Kapuas sebagai Mm-mm. kota layak huni dengan pendekatan arsitektur ekologi, Pak. Oke, oke, layak huni dengan pendekatan ekologis, arsitektur ekologis ya. Iya, iya Pak. Oke, oke, baik. Oke, berikutnya, Mas. Bentar, saya catat ya, biar saya nggak lupa. Real estate. Nanti, Real, nanti sambil saya konfirmasi lagi ya. Real estate, ada kata-kata layak huni ya. Oke. iya, ada layak Eh, huni, Pak. arsitektur ekologi ya. Ekologis, Iya, ekologi ya. Oke. Baik, lagi Mas Cesario. Yang berikutnya, Mas Alif. Mas Alif apa ya judulnya ya? Yang ACP-nya. Pak. Ya, kalau saya kemarin itu masih progres untuk apa, arsitek bangunan arsitek dengan pendekatan sustainability itu masih Coba-coba, ulang-ulang, coba diulang. Apa tadi judulnya? dari Gimana Mas? Sorry. Mungkin bisa ditulis juga di kolom chat mungkin ya. Boleh. Agak putus-putus nih suaranya, agak nggak begitu jelas. Apa tadi? Perancangan atau perancangan uh, apartemen dengan perancangan apartemen? Oh. dengan pendekatan sustainability di di area Kota Batam. Ya, Dengan pendekatan ya, arsitektur berkelanjutan atau arsitektur ya oke, ya, arsitektur sustainable atau arsitektur berkelanjutan gitu ya. ya, sampai berkelanjutan. Oke, di Kota Batam. Oke. Oke, apartemen real estate. Ya, oke ini Mas Alif ya. Terus yang PKTA lagi yang berikutnya tadi Mas Fahmi ya. Mas Fahmi gimana Mas Iya Fahmi? Pak, CP Pak. ACP. Boleh Ya, tahu nih judulnya nih, judul judulnya itu perancangan Rusunawa Tower 3 di Tegalrejo, Yogyakarta dengan pendekatannya arsitektur regionalisme, Pak. oke, regionalisme. Oke. Ini ACP Mas Fahmi ya. Ini kalau boleh tahu teman-teman ini yang ACP. Ini kebetulan kita bahas ACP ya, karena yang hadir kebanyakan ini ACP ya, sepertinya nih. Mas Dion nih, Pak. Mas Dion, ACP, PKTA, TA, kayaknya TA ya Mas Dion ya. Saya lupa ya, Mas Dion.
Betul ya, Mas Dion TA ya, yang barusan join nih, Mas Dion. Atau saya keliru nih? Nanti coba tolong, kalau saya keliru tolong apa namanya, dikoreksi ya. Kalau nggak salah Mas Dion ini udah TA nih, sudah masuk TA. Oke deh, kita bahas dari em, judul dulu ya teman-teman ya. Oke, teman-teman, tadi yang judulnya, jadi judul itu ada tiga, Iya Pak, ya maaf betul ya saya Mas lagi Dion ya. di luar soalnya ini Pak. Oh iya nggak apa-apa Mas, nggak apa-apa Mas Saya Dion. Kita sudah bahas, TA 1 sekarang Pak. oke siap. Kita bahas PKTA nggak apa-apa ya Mas Dion ya. Mungkin sambil sambil mendengarkan boleh Mas Dion. Jadi gini teman-teman PKTA ACP, PKTA dan ACP itu sebenarnya sama, hanya penamaannya aja untuk kurikulum ya, untuk angkatan sebenarnya sama yang diminta, yaitu nanti teman-teman akan diminta untuk membuat tulisan guideline untuk teman-teman sendiri ya, bukan buat saya, bukan buat penguji, tapi buat teman-teman sendiri yang tujuannya itu adalah membantu teman-teman membuat guideline teman-teman nanti ketika masuk studio ya, seperti yang Mas Dion alami sekarang. Mas Dion itu sekarang masuk studio tugas akhir yang mana dia memvisualkan hasil tulisan dia sendiri kemarin gitu. Jadi ya alangkah baiknya ini dikerjakan teman-teman sendiri gitu, yang nanti teman-teman akan memahami gitu. Ya, kalau misalkan Pak, ini saya dikerjakan sama orang lain ya, setidaknya kamu paham apa yang ditulis. Karena nanti akan diuji kan, diuji sama penguji itu paham sejauh mana pemahaman kalian terhadap hal itu. Ya, ada tiga hal tadi yang saya minta teman-teman pahami, yaitu fungsi, ya, fungsinya itu apa? Fungsi yang mau didesain. Kalau saya amati dari tiga judul yang diusulkan sama teman-teman PKTA ini tadi ada perancangan real estate, nah, terus habis itu ada apartemen, ya, terus ada real estate tadi Mas Cesario, apartemen ini Mas Alif, yang berikutnya Rusunawa ini Mas Fahmi. Nah itu tolong dipahami betul, karena fungsi yang kalian sebutkan itu kemudian mengunci ya. Ini kalau sudah disebutkan real estate berarti harus paham betul real estate itu apa. Real estate itu yang bagaimana disebut real estate ya. Lalu bedanya dengan perumahan apa? Kan ada, nanti ada namanya itu kalau di bab satu ya, kalau di panduan yang saya kirim, bukan panduan ya, apa namanya, template. Mungkin teman-teman yang sudah masuk di grup pernah saya kirimi template ya. Nanti saya kirim lagi deh template penulisan. Ada di bab satu itu namanya pengertian judul ya. Masih masih ingat nggak? Dibuka nggak? Ya, pengertian judul. Nanti saya buka deh, saya carikan lagi. Di situ ada pengertian judul itu mengartikan judul tugas akhir kalian. Nah, fungsinya. Jadi jangan mengartikan per kata ya. Real, habis itu dikatakan lagi diartikan lagi estate, diartikan lagi layak, bukan gitu, tapi sebenarnya per frase gitu. Boleh diartikannya itu per frase, gabungan kata, dua kata. Jadi misalkan real estate jadi satu pengertian, terus kemudian layak huni jadi satu pengertian. Terus arsitektur ekologis itu juga satu pengertian, jangan dipisah-pisah. Jadi kebanyakan ya teman-teman itu mengartikan apa namanya, pengertian judul itu per apa namanya, per kata itu keliru. Oke, itu ya teman-teman pertama tadi ya fungsi. Terkait dengan judul juga di depan kata-kata judul itu teman-teman menggunakan apa? Perancangan, revitalisasi, redesign atau apa, ini harus jelas ya. Ya, jadi ya tadi Mas Mas Cesario tadi perancangan. Berarti kalau gitu perancangan itu apa? Secara secara sederhananya adalah merancang ya, mendesain dari sesuatu yang belum ada kemudian jadi ada, merancang atau meredesain yang sebenarnya sesuatu yang sudah ada sebelumnya didesain ulang karena ada permasalahan, redesign atau revitalisasi. Nah, misalnya eh, bangunan yang sebelumnya bermasalah direvitalisasi supaya laku kembali atau rame lagi misalkan ya. Nah,
revitalisasi. Fungsinya boleh berbeda revitalisasi. Kalau redesign fungsinya dikembalikan, kalau revitalisasi fungsinya bisa berbeda pengusulannya. Yang awalnya misalnya untuk A yang direvitalisasi menjadi B supaya apa? Nah, supaya menyelesaikan masalah dan sebagainya. Nah, ini harus jelas, teman-teman harus pahami ini. Perancangan, revitalisasi, redesign atau apa. Nah, kalau perancangan berarti ya dari nol. Nah, harus site-nya harus ada site-nya. Terus yang kedua itu tentang pendekatan. Nah, Mas Cesario itu tadi pendekatannya itu arsitektur ekologis ya, arsitektur ekologi ya. Iya, iya Pak. Nah, apapun itu sebenarnya pendekatan itu nggak ada yang salah. Pendekatan itu apapun boleh. Nah, tapi yang perlu diingat, pendekatan itu harus membantu memecahkan masalah. Nah, ini yang kemudian teman-teman banyak kelewatan, banyak tidak menjawab masalahnya itu apa sih? Kenapa harus menggunakan pendekatan itu? Kan pendekatan ada banyak, betul ya? Kalau di panduan itu kan ada banyak banget itu. Ada yang pendekatan berdasarkan gubahan, arsitektur minimalis, ada yang berdasarkan em, dan sebagainya. Itu ada topik kan, topik pendekatan di panduan tuh ada banyak tuh. Ini masalah apa nih yang mau dibantu diselesaikan atau ada potensi apa nih yang mau digali ya dengan pendekatan itu. Itu harus jelas, harus terstatement dengan jelas di latar belakang pendekatan. Jadi harus ada argumen dari penulis ya yang mengatakan itu ya ada kata-kata paragraf bahwa memang ada masalahnya. Masalahnya apa? Di statement kan, disebutkan. Nah, makanya masalah itu harus bersumber. Nah, ini yang kemudian banyak teman-teman masalahnya tidak jelas latar belakangnya. Masalahnya itu sebenarnya apa sih? Nah, harus jelas siapa sih yang bilang ya. Sepenting apa sih, seurgent apa sih masalahnya gitu. Apakah masalahnya masih layak untuk dibahas? Nah, itu kan juga penting tuh. Apakah jangan-jangan masalahnya udah selesai, udah terjawab kan jadi nggak perlu jadi tugas akhir, ya kan? Misalnya nih caranya lihat tahunnya, tahun isu statement itu dibahas. Nah, kalau real estate, kalau pemahaman saya ya, sebelum saya baca tulisan kamu Mas, nanti kalau udah dikirim, nanti saya baca. Real estate itu bayangan saya itu jual beli namanya real estate itu kan ada sesuatu yang menguntungkan ini, ada yang dijual, ada komersialnya. Nah, itu berarti ada sesuatu yang menjelaskan bahwa memang orang-orang di sana atau lokasi di sana itu memang sedang ada gencar-gencarnya real estate, pengembangan real estate, pengembangan perumahan mewah. Kan real estate itu kata kata lainnya itu perumahan mewah ya kalau pemahaman saya ya. Bukan seperti perumahan umum seperti biasanya, tapi kalau real estate itu kayak Beverly Hills di apa USA di Hollywood sana kan perumahan-perumahan artis itu kan real estate tuh mewah ya kan pasti ada nilai jualnya nilai investasinya nilai apa namanya komersial nah itu harusnya ada tuh latar belakang itu ya di lokasi nah latar belakang itu ada latar belakang isu ada latar belakang lokasi kan nggak semua lokasi cocok nih untuk real estate ya kan. Nah, kalau untuk lokasi di sana apakah memungkinkan gitu? Untuk real estate targetnya siapa? Berapa hunian yang harus dibuat? Ya kan bakal ditanya tuh developer atau bagaimana itu. Nah, ini kan harus jelas ya real estate yang bagaimana. Nah, terus kalau saya secara sekilas nih Mas Cesario melihat judulmu yang real estate layak huni. Nah, ini kayak agak-agak kontra nih. Yang namanya real estate itu bayangan saya pasti layak huni ya. Karena nggak nggak apa namanya nggak nggak normal kalau real estate ini nggak layak huni jadi kayak agak aneh nih judulnya nih jadi kayak apa iya gitu real estate itu nggak layak huni sehingga harus kamu tuliskan di judul kan jadi aneh ya Mas Cesario. Eh, kalau Mas Iya, Cesario Pak. tadi kan kalau nggak salah judulnya ada layak huni gitu ya bener ya. Iya. Nah ini jadi agak-agak kontra nih dengan pengertian real estate karena real estate itu pasti layak ya pasti mahal gitu pasti
eh, nilai investasinya tuh pasti ada gitu. Nah, ini agak coba dicek lagi gitu apa iya betul perlu ada kata-kata layak huni gitu. Real estate ya. Real estate itu bayangan saya perumahan-perumahan mewah yang dia itu luasannya nggak umum gitu. Yang pernah lihat rumah artis yang ada kolam renangnya luas banget, terus ada garasinya bawah tanah. Ya intinya rumah mewah gitu, rumahnya artis dan sebagainya. Bayangan saya gitu. Yang kemudian juga, nah ini ditambah juga pendekatan yang Mas Cesario pilih, arsitektur ekologis. Ini agak agak kontra juga dengan real estate. Karena nih kadang-kadang real estate itu yang dipikirkan itu ya balik modal, cari untung, bagaimana mengeluarkan ya prinsip ekonomi itu eh, sedikit pengeluaran maksimal pendapatan. Nah, betul ya. Nah, tapi ini kemudian agak agak berseberangan dengan pendekatannya yaitu arsitektur ekologis yang mana kalau Mas Cesario mungkin dapat nanti teori arsitektur ekologis itu sangat berseberangan dengan prinsip ekonomi gitu. Karena ekologi itu kemudian bisa mengorbankan prinsip ekonomi gitu. Ruangannya bisa jadi yang tadinya harus minimalis, seminimalis mungkin bisa banyak sekali ruang, sekarang dengan arsitektur ekologis jadi tidak minimalis lagi gitu. Nah, ini saya jadi khawatir nih, apa iya benar ya arsitektur ekologis gitu. Ya, yang mau dipilih sebagai pendekatan. Ya, jadi coba digali lagi karena ini kan waktunya masih cukup ya, panjang ya. Ntar lagi udah Maret ya. Masih lah, masih cukup ya. Yuk dikejar. Kalau memang sudah yakin dengan pendekatan ini ya istiqomah gitu. Kalau bahasa Indonesianya itu yakin gitu bahwa ini emang jawaban pendekatan untuk fungsinya. Ya, itu. Kalau enggak, cari coba judul-judul TA serupa. Real estate yang pendekatannya arsitektur ekologis. Nah, kalau ada ya berarti bisa jadikan acuan. Ya, nanti ditulis di namanya bab satu itu ada em, keaslian penulisan. Nah, di situ teman-teman kumpulkan temuan-temuan tentang fungsi, tentang pendekatan di judul tugas akhir yang serupa. Itu akan jadi apa namanya panutan contoh buat kalian. Ya, gitu ya, Mas Cesario. Ya, Terus Pak. yang nanti teman-teman minta tolong dikirim deh progresnya yang penulisan PKTL-nya di Classroom nanti biar coba saya baca atau di WhatsApp aja deh biar saya baca sekilas ya. Eh, atau kalau boleh sekarang coba dikirim biar bisa saya buka juga teman-teman ya. Yang berikutnya ini ada Mas Alif ya. Tadi Mas Alif itu perancangan apartemen ya, apartemen, bener ya, apartemen. Ya Pak. Tadi saya belum tahu lokasinya di mana ya. Lokasi Batam ya tadi ya. Di Batam Pak. Yang Nah, Batam ya. Kalau yang Kalimantan tadi ya, real estate tadi ya. Mas Cesario tadi Kalimantan ya. Apa ini IKN itu Mas maksudnya ya, masuknya ke sana. Karena kalau IKN itu ada perumahan untuk pejabat itu kan ada kan. Apa itu maksudnya yang mau dibuat? Enggak sih, Pak. Lebih agak ke jauh dikit dibandingkan IKN, Pak. Lokasinya. Oh, Karena lokasinya oke oke. yang termasuk nggak layak huni gitu, Pak, di sana. Jadi makanya saya tadi ngaplikasikan kata kunci sebagai kota yang layak huni itu, Pak. Bukan real estate itu bukan berarti nggak layak huni itu, Pak. Oke. Iya, Oke oke. Oke, oke. Kota apa di Kalimantan ya? iya, Oke, nanti coba kita bahas lagi ya. Eh Mas Alif ya, Mas Alif perancangan apartemen di Batam ya. Apartemen ya, bener ya ya. Pak. Apartemen Batam aset itu berkelanjutan. Nah, oke. Ini mirip-mirip judulnya dengan Mas Fahmi tadi ya. Rusunawa. Oh, Nah, Tower 3 di Jogja tadi kalau nggak salah ya, di Jogja. Nah, ini sebenarnya itu dua versi hunian vertikal ya. Kalau menurut saya ini judulnya Mas Alif dan Mas Fahmi. Hunian vertikal itu kan versi murah, versi mahal. Nah, yang versi mahal, yang versi apa namanya?
komersial, versi investasi itu apartemen. Nah, kalau yang rusunawa itu versi yang namanya juga rusunawa, singkatan rumah susun sederhana sewa. Itu kan versi murahnya ya, hunian vertikal versi murah. Nah, sebenarnya konteksnya yang kalian buat itu sama-sama hunian. Ketiga orang mahasiswa bimbingan saya ini semua hunian. Bedanya Mas Cesario hunian land land apa namanya? eh landscape ya istilahnya, apa tidak vertikal gitu. Tapi kalau yang apartemen dan rusunawa itu vertikal. Kasusnya nanti akan berdampak pada kesulitan strukturnya itu kan spesifik nanti bangunan tinggi. Kalau yang real estate mungkin struktur tidak begitu banyak dikaji, tapi lebih ke nanti zonasi, layout perumahan itu yang seperti apa sih ya yang disebut sebagai kota layak huni tadi ya. Nah, itu kan kasusnya masing-masing nanti. Tingkat kesulitannya. Nah, kalau yang kita bahas dari yang Mas Alif dan Mas Fahmi, apartemen dan rusunawa itu harus jelas dulu. Pertama apa? Jelas untuk peruntukannya siapa. Sama sih sebenarnya, Mas Sasario juga harus jelas peruntukannya itu siapa. Apakah untuk, kan ada tuh kalau di Jogja itu ada perumahan khusus pegawai bank misalnya. Jadi memang memberikan rumah untuk pegawai. Atau kalau di Papua itu ada rumah untuk perumahan dinas untuk si karyawannya apa Freeport misalnya. Nah ini harus jelas supaya apa sih? Supaya mudah nanti ketika membuat program ruang, ketika mudah untuk jumlah penggunanya. Karena kalau nggak ada, itu pasti nanti bingung tuh. Aku kemarin bikin untuk siapa ya? Untuk berapa orang ya? Jumlahnya harus berapa ya? Nah ini harus supaya clear, ditentukan sejak awal gitu. Untuk siapa? Untuk berapa banyak? Nah, apartemen juga gitu, rusunawa juga gitu. Kalau kemarin saya pernah bimbing apartemen itu apartemen mahasiswa. Mahasiswa, nah itu jelas mahasiswa di Jogja gitu ya. Apartemen mahasiswa di Jogja itu jelas kampusnya A, B, C, terus ada berapa mahasiswa. Jadi jumlah kamarnya itu langsung muncul di programming. Nah, ini kalau saran saya juga langsung harus dicari gitu, Mas Alif, Mas Fahmi, Mas Cesario ya. Itu kira-kira yang mau pakai itu siapa sih penggunanya? Kalau real estate apakah dari proyek pemerintah atau bukan gitu. Kalau proyek pemerintah coba dicari harus kebutuhannya berapa ya, berapa rumah, berapa unit gitu. Apartemen Batam ini juga coba berapa kamarnya, berapa em, apa unitnya yang harus dibuat ya. Ini harus ada datanya, harus ada grafik. Misalkan kayak hotel ya, mirip-mirip kayak hotel ya. Kan kayak hotel, merancang hunian vertikal hotel, terus misalkan hotel itu kan ada kebutuhan kamar berdasarkan grafik wisatawan lokal, domestik, dan wisatawan internasional. Nah, kan data grafik menunjukkan peningkatan jumlah wisatawan, maka membutuhkan akomodasi gitu kan. Akomodasinya misalkan salah satunya kamar hotel. Nah, itu kan salah satu background untuk menunjukkan bahwa se-urgent itu kebutuhan kamar hotel. Nah, ini kamu harus cari juga seberapa urgent kebutuhan apartemen dan rusunawa itu. Targetnya itu siapa? Nah, biasanya rusunawa, ini saya konteksnya rusunawa dulu ya. Rusunawa itu biasanya ada em, yang tadi yang disebut tidak layak huni tadi, yang kemudian ada wilayah yang kebutuhan rumah tinggalnya itu sangat padat itu kayak apa kayak di Jakarta tuh konteksnya dulu pernah ada kan relokasi relokasi jadi ada rusunawa di pinggir sungai kan biasanya rusunawa di apa relokasi kampung di pinggir sungai yang kemudian dipindahkan ke hunian vertikal ada masalah di situ ada masalah pemindahan. Nah, ini harus jelas siapa penghuninya berapa banyak orangnya ya keluarga atau individu ya gitu ya nanti akan berpengaruh ke desainnya ya toh. Kan nanti untuk utamanya teman-teman akan mendesain em, kamarnya akan mendesain huniannya berapa jumlah kamarnya berapa ya kan berapa orang dan sebagainya maka tadi memang harus pasti harus dicari gitu apalagi ini ada apa nih apartemen ya masih belum jelas nih apartemen tadi apa ya yang melatar belakangnya kenapa harus ada apartemen gitu ini masih belum dari judul saya belum bisa dapat gambaran
Dan di Batam itu kan sepertinya daerah trans apa namanya singgah ya dari mau ke Singapura kan ke Batam dulu atau dari Singapura ke Indonesia lewat Batam dulu. Nah apartemen ini jadi targetnya untuk siapa nih masih harapan saya bisa Ah, jelas ya ya. kira-kira untuk Hmm. siapa gitu. Mhm. Ya mungkin nanti Mas Alif kalau ada tulisannya dikirim biar bisa saya baca juga untuk siapa apa ada rencana dari pemerintah setempat lokal Ya Pak, gitu dari saya coba Batam nanti. yang Ah, gitu. enggak, yang komersil sih, yang dari bang, karena banyak bangunan apartemen akhir-akhir ini di Batam. Nah, kalau komersial apalagi berarti harus ada data seberapa komersialnya. Ya kan? Hmm. Ya kan Ya. apartemen yang bagaimana gitu yang akan dijual gitu. Ya harus harus ada datanya nih supaya kuat. Jadi gini, eh, tugas akhir yang baik itu bukan karena kita ingin mendesain A, tapi kita membantu menyelesaikan masalah dengan mendesain A gitu. Jadi ada masalahnya dulu ya, masalah yang kita selesaikan. Nah, tugas akhir itu ada saintifiknya, ada ilmiahnya. Jadi ada permasalahan yang harus diselesaikan. Itu ya teman-teman ya cari ya masalahnya apa. Itu karena itu nilai yang paling tinggi sih di penulisan. Itu akan jadi patokan penilaian penguji biasanya dari seberapa banyak data yang teman-teman dapatkan, seberapa paham teman-teman terhadap masalahnya, dan kenapa fungsi itu yang dipilih gitu. Itu yang akan jadi penilaian. Itu ya apartemen di Batam. Yang berikutnya tadi itu berkelanjutan tadi ya pendekatannya Mas Alif. Tadi juga sama nih mirip-mirip kayak real estate yang pendekatan arsitektur ekologis yang nilainya itu nilai komersial tapi didekati dengan pendekatan yang ramah lingkungan. Kalau kita tahu sendiri ya ramah lingkungan tuh nggak komersial gitu. Semua bangunan yang ramah lingkungan itu tidak mengedepankan komersial. Komersial tuh menghalalkan semua cara ya, ya kan? Yang yang penting laku, nggak ada yang sehat itu nggak dipikir gitu. Nah ini malah jadi tantangan atau malah jadi sesuatu yang nanti membingungkan bisa jadi dua hal ya. Di satu sisi menarik, ini gimana ya nanti ya biar mahal tapi juga sehat itu jadi menarik kan. Nah tapi jangan sampai malah ini nanti nggak dapat mahalnya, nggak dapat komersialnya, nggak dapat juga sehatnya kan jadi blunder juga kan. Jadi sesuatu yang eh, apa namanya backfire ya. Jadi malah mengurangi nilai kalian sendiri. Padahal kalian ada nilai komersial yang diutamakan, tapi juga ada nilai kesehatan yang diajukan. Kan berkelanjutan kan intinya di situ ya, kesehatan, terus di energi, di material, ya kan. Ya, padahal kita tahu sendiri kalau apartemen itu ruangan-ruangannya itu pasti dekatkan semua tuh bahkan sampai ada ya ruangan yang nggak dapet cahaya gitu kan cahaya matahari nggak bisa lihat view keluar nah itu kan sudah nggak berkelanjutan itu sudah bertolak belakang nah ini ya jadi tantangan bisa juga jadi eh, masalah juga nanti ya nah, kondisinya seperti itu Mas Alif jadi tolong yakinkan lagi kalau kamu memang benar-benar mau menggunakan pendekatan itu, maka masalahnya apa yang mau diselesaikan gitu. Harus ada statementnya, harus ada langkah-langkah yang harus ada parameternya, harus ada teorinya. Ya, supaya nanti kamu nggak bingung juga gitu. Ya, gitu. Terus yang Rusunawa Tower 3 di Jogja. Tower 3 itu apakah maksudnya ini nanti, ini aku masih belum paham nih. Tower 3 itu apa sih maksudnya nih, Iya Pak, Mas jadi Fahmi? ini tuh eh, wacana dari Pemkot gitu loh Pak. Jadi sudah Mm-mm. ada rusunawa yang terbangun satu dan dua dan itu sudah mulai dihuni dan dari Hmm, Pemkotnya itu mendesak dari tahun-tahun kemarin tuh segera dibangun gitu Pak. Tapi oke, desain dan ininya belum ada. oke. Oke, nah berarti kalau ada penyebutan rencana dari pemerintah itu valid ya, konkret, permasalahannya real, ada benar-benar memang sedang dikerjakan, ada yang mengatakan dari pemerintah daerah setempat. Nah, bagus. Berarti kalau gitu
ini bukan permasalahan yang dibuat-buat, jadi memang ini beneran ada. Menurut saya itu latar belakang yang bagus. Pertama ya, didapat dari sesuatu yang benar-benar ada masalahnya. Nah, tinggal mencari data sebanyak apa yang mau dimasukkan rusunawa, seberapa banyak orangnya, ya. Cari data di, kalau bisa di lapangan, cari data di lapangan. Kalau enggak, cari di internet, cari di, ya, sedapat mungkin lengkap. Nah, terus yang saya masih belum paham juga itu arsitektur regionalisme dari pendekatan ini sebenarnya mau apa sih masalahnya yang mau diselesaikan gitu. Regionalisme itu sebenarnya merujuk ke masalah atau ke topik apa ya kalau Mas Fahmi ya? Regionalisme itu ini Pak. Jadi kayak intinya tuh masih ada kebudayaan dari wilayah sekitarnya gitu Pak, tempat. Jadi tetap mengusung ciri khasnya gitu Pak. Hmm, oh, kelokalan ya. Jadi ada nilai budaya yang dipertahankan, ada nilai filosofis, ada nilai tangible, intangible gitu ya. Oh, paham saya maksudnya. Apakah kemudian yang sebelumnya mereka itu selalu tinggal di perumahan mendatar, sekarang mereka harus tinggal di tempat yang baru, kan ada shock culture ya, culture shock. Perubahan perilaku, perubahan rumah yang awalnya tinggal di misalkan mereka sebelumnya ini kan mungkin ada orang-orang tua juga ya, difabel dan sebagainya, yang mereka nggak pernah naik tangga sebelumnya, terus harus naik tangga, harus naik lift, harus, itu kan ada culture shock. Nah, ini mau dibahas sama Mas Fahmi mungkin gitu ya. Oke, oke. Ya, oke, ini menarik sebenarnya. Ada perilaku, ada desain yang nanti spesifik untuk pengguna tertentu dan sebagainya ya. Oke, boleh, boleh, boleh. Nah, oke, kayak misalkan nanti pos kamlingnya kalau di hunian vertikal kayak gimana gitu ya. Mereka ronda di pos kamling di Cakro gitu ya. Kalau sekarang pos rondanya di Rusunawa kira-kira nanti gimana tuh kan? Jadi, oke, oke. Boleh, boleh, menarik tuh. Mencoba menyelesaikan permasalahan sosial ya, permasalahan. Ini menarik nih. Jadi teman-teman kayak gini contohnya ya. Pendekatan dipakai untuk menyelesaikan masalah yang eh, yang dibawa berdasarkan fungsi tadi ya. Nah, itu tuh. Jadi coba Mas Cesario, Mas Alif, coba lakukan itu juga. Kira-kira apa ya masalahnya? Ya, kira-kira apa potensinya tuh, yang muncul dari fungsi yang didesain gitu. Dari lokasi bisa juga. Kalimantan lokasinya rawa-rawa gitu mungkin ya, kondisi tanahnya ya. Apakah terus kemudian dijawab dengan arsitektur ekologis? Ekologis kan lokasi banget tuh, iklim banget apa namanya? Ekologi ya, kesehatan, hijau, sehat, lingkungan ya kan. Logis, rumah yang sehat, rumah yang layak huni. Nah, oke, itu menarik tuh, boleh. Tetapi jangan sampai kemudian real estate ini membawa pemahaman yang tadi ya, yang kemewahan, rumah yang mewah itu apa apa bisa didesain dengan sehat ya kan? Tantangannya juga di situ. Apartemen berkelanjutan mungkin apartemen itu hunian yang paling boros energi. Kalau saya pernah baca di beberapa artikel itu, hunian yang eh, energi pemakaian energinya itu paling boros. Jadi kalau di artikel itu memang bangunan tinggi ya, terutama bangunan tinggi itu penyumbang penyumbang apa namanya? eh Global warming ya, penyumbang kerusakan lingkungan. Nah, apakah kemudian itu yang menjadikan Mas Alif ini menyoroti permasalahan lingkungan itu? Jadi the global warming. Jadi permasalahan itu bisa mengambil dari gambaran besar permasalahan lingkungan ya, global warming. Nanti kan mengerucut ke eh, lokasi, ke fungsi gitu. Itu kemudian dijawab dengan arsitektur berkelanjutan. Berkelanjutan itu juga bisa dapat diartikan dapat menghasilkan energinya sendiri. Jadi mencukupi kebutuhannya sendiri, kan berkelanjutan itu kan bisa hidup terus tanpa harus disuapin. Disuapin itu artinya tanpa harus mengandalkan dari
sumber yang lain. Jadi misalkan air, kebutuhan air tidak harus menunggu dari PDAM. Misalnya dari em, menyuplai kebutuhan air dengan memanen air hujan. Ini misalnya aja nih. Mungkin nggak kalau di sana tuh kayak gimana? Ini memang harus potensinya harus tahu dulu nih di Batam tuh kira-kira gimana. Apakah memungkinkan angin? Apakah memungkinkan air, matahari, sinar matahari atau apa nih? Kalau eh, kalau itu bisa ketemu ya, bisa ketemu Mas Alif, itu menarik. Jadi berkelanjutannya itu terjawab gitu. Apa hunian di apartemen yang bisa memenuhi kebutuhannya sendiri. Ini kayak kemarin yang pernah saya bimbing itu Mas Akmal bikin Mas Akmal itu bentar coba ada nggak ya? Pas saya buka, bentar. Mas Akmal ini kemarin saya bimbing itu tugas akhirnya dapat A. Nah, itu dia juga pakai mirip-mirip hunian vertikal juga itu pakainya arsitektur biopilik apa ya. Itu dia saya tak tunjukkan ya kalau apa, atau mungkin udah pernah tak tunjukkan ke teman-teman. Nah, ini coba deh saya share screen ya. Oke, ini coba nih saya share screen. Udah udah muncul belum ya teman-teman ya? Udah ya. Udah Pak. Nah, ini nih. Jadi Mas Mas Akmal itu mendesain em, hunian vertikal juga, apartemen, apartemen juga sama. Eh, Apartemennya tidak high rise, tapi dia hanya 4 sampai 6 lantai apa ya? Nah, ini ya, seperti ini ya. Nah, dia itu em, menggunakan pendekatan arsitektur biopilik ya untuk mencapai goalsnya itu tujuannya bangunan nearly zero energy building. Jadi intinya bangunan yang dapat mencukupi kebutuhannya sendiri. Bentar, bentar. Nah ini ya ada jadi itu residensial. Jadi ini bangunan bangunan hunian 4 5 lantai gitu yang eh, memanfaatkan kondisi lokasi tapaknya karena dia di Bandung ya, di Bogor ya, di Bogor itu kan em, cuaca iklimnya itu kan apa namanya pegunungan daerah daerah tinggi gitu ya, dataran tinggi itu jadi kemudian dia dia olah dia manfaatkan. Jadi dia di situ kemudian menggunakan simulasi. Nah, ini jadi teman-teman kalau nanti mengerjakan tugas akhir yang berhubungan dengan arsitektur berkelanjutan, berhubungan dengan arsitektur ekologis, itu akan saya sarankan menggunakan simulasi. Dihitung benar-benar memang kebutuhan energinya itu tercukupi. Kayak kemarin itu Mas Muklas ya, Mas Muklas itu kan tugas akhir juga tentang arsitektur berkelanjutan juga. Itu dituntut sama pengujinya memang untuk mampu menunjukkan hitungan, mengeluarkan hitungan. Waktu itu Mas Muklas itu sekarang udah lulus nih, barusan kemarin lulus ujian menggunakan solar panel gitu sebagai salah satu em, apa generate energi gitu ya. Nah, itu disuruh menghitung seberapa banyak solar panel yang dibutuhkan atau solar panel yang didesain itu yang sudah diplot
Solar panelnya Mas Muklas itu ditaruh di fasad itu, fasad-fasad yang eh, bisa memanen sinar matahari itu suruh suruh menghitung seberapa banyak ya. Nah, ini kalau yang Mas Akmal itu mulai dari membuat gubahannya, terus kemudian iklimnya, berapa temperaturnya, berapa intensitas hujan, itu semua dia dapat datanya. Jadi memang kemudian bisa disimulasikan. Kalau memang untuk kebutuhan air, itu dia bisa memanen berapa banyak. Untuk kebutuhan sinar matahari, dia bisa simulasikan ini dalam 1 tahun, energi yang diproduksi dalam menggunakan photovoltaic system itu nanti dia dapat sekitar berapa kilowatt hour gitu. Nah, itu bisa membantu mendistribusikan kebutuhan energi di residensial. Nah, ini terus desainnya dia juga menggunakan elemen air. Nah, ini ya, jadi ada hitungannya nih teman-teman ya, kayak gini nih. Jadi ada estimasi estimasi penggunaan energi dalam 1 tahun di apartemennya Mas Akmal itu ketemu nih, disimulasikan ketemu 6 sekian kilowatt hour per tahun. Nah, terus dari energi yang ditunjang dengan menggunakan solar panel, dia bisa mendistribusi, mensubsidi sekian. Jadi kan ada sesuatu yang eh, apa namanya membantu dalam proses itu ya. Itu terus dia pakai. Nah ini juga menarik di desain apartemennya, modul apartemen. Jadi modul apartemennya Mas Akmal itu tidak standar ya. Tidak standar seperti yang biasa didesain orang-orang pada biasanya umumnya itu. Jadi dia bikin itu kamarnya itu mungkin teman-teman pernah dengar desainnya Le Corbusier yang apa namanya Unite the Habitation itu ya, yang di Paris itu. Jadi dia full. Jadi gini, jadi bertingkat. Nah, bertingkat eh, apartemen tapi bertingkat. Jadi dia kamarnya menyambung dari lantai 1 ke lantai 2. Pernah pernah lihat nggak teman-teman ya? Jadi apartemen kan biasanya cuma kamar selesai gitu kan. Tapi kalau di sini tuh dia atas bawah gitu. Jadi 2 lantai nyambung gitu. Ya mirip-mirip desainnya Le Corbusier itu yang Unite the Habitation gitu. Ya ini menarik. Jadi ada originalitas dari desainnya yang membuat tugas akhir ini kemudian dapat nilai A gitu. Yang dinilai sama penguji itu malah apa namanya ini menarik banget. Belum pernah ada yang pernah coba buat seperti ini gitu. Ya, jadi boleh nggak masalah teman-teman. Karena ini tugas akhir ya. Tugas akhir itu saatnya teman-teman untuk bereksplorasi, mengeksplorasi gitu. Apa kira-kira yang bisa diusulkan dan sebagainya. Mengeksplorasi konsep, mengeksplorasi gubahan, mengeksplorasi pendekatan deh, misalnya nih. Itu em, itu teman-teman ini contoh yang bagus. Jadi kebetulan ini tema residensial ya, yang pernah saya bimbing residensial, apartemennya juga tidak yang terlalu tinggi, bangunan tinggi. Kalau yang bangunan tinggi kemarin Mas Bagas juga kayaknya barusan lulus ya, Mas Bagas. Terus saya pernah juga ada juga ya beberapa kali saya pernah mendesain, membimbing teman-teman yang mendesain bangunan tinggi, apartemen dan rusunawa. Rusunawa itu kemarin ada em, siapa ya? Beberapa ada kok. Rusunawa. Ya, nanti coba deh saya carikan contoh-contohnya. Gitu teman-teman ya, saya kira untuk apa namanya, membantu teman-teman membrainstorming judulnya. Judulnya coba dipastikan lagi, fungsinya dipastikan lagi, pendekatannya ya. Em, terus juga cari contoh-contoh tugas akhir yang serupa biar dapat gambaran teman-teman tuh nanti kira-kira mau bikin seperti apa gitu. Ya, gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan nggak? Mas Mas Cesario, Mas Lut,
Mas Lutfi, Mas Alif, ya Mas Fahmi, Mas Saya pengen Lutfi. bertanya, Boleh. Sebentar. Mas Lutfi itu sekarang tahapan apa ya, Mas Lutfi ya? Tahap pertama, Pak. Apa tuh? PKTA, ACP, TA. TA, Pak. Oh, TA ya. Oke, itu udah lanjut ya. Judulnya apa, Mas Lutfi? Saya Rusunawa, Pak. Ah, pas banget Rusunawa juga nih. Informasi Green Arsitektur. Oke, ya, oke. Ya, oke. Boleh. Nanti coba kita sambil diskusi ya. Mas Fahmi gimana tadi mau bertanya? Mau diskusi apa? Boleh. iya Pak, tadi kan saya Rusunawa, berarti kan memang itu tuh eh, yang ekonomis gitu loh Pak, berarti kan bangunannya itu Hmm. murah. Nah itu kita ngedesainnya tuh pada akhirnya nanti di limit, kayak misal jangan terlalu mahal gitu, karena kan Hmm. peruntukannya memang rusun gitu Pak, yang sederhana. Itu gimana ya Pak? Tahu Nah, betul. ada limitnya? Beberapa, ya betul Mas. Kemarin itu beberapa mahasiswa, suaraku kedengeran nggak ya? Tes. Ya ada Pak. Oke, kedengeran ya. Jadi gini, permasalahan yang teman-teman Rusunawa ya, yang judulnya Rusunawa itu kemarin ditanya sama penguji ini. Rusunawa itu kan sudah ada acuannya dari PUPR ya. Nggak usah bermain-main lagi karena Rusunawa sudah dikunci gitu. Lalu gimana kalian desainnya gitu kan? Nah, itu kemarin kenanya di sana terus. Jadi memang kalau dari segi fleksibilitas desain, Rusunawa itu memang nggak bisa banyak bermain ya, karena sudah ya namanya juga sudah terbatas, sudah sederhana, sewa gimana udah nggak bisa. Nah, mungkin mainnya itu nanti di dalam penataan zonasi, layout, apa namanya, gubahan, terus penataan supaya pencahayaannya baik, itu mungkin mainnya malah di sana gitu, bukan di hal-hal yang sudah ditentukan kayak ukuran ukuran satu modul kan udah ditentukan tuh berapa meter persegi biasanya kan ada tuh. Itu udah nggak bisa di otak-atik itu. Tapi kalau apartemen masih bisa sangat memungkinkan sekali karena apartemen fleksibilitas desainnya tinggi. Yang mau beli apartemen tuh ada yang karena mau dijual lagi misalkan atau dia memang beli mau disewakan lagi gitu kan, nilai jual itu potensi itu fleksibilitas. Nah, kalau Rusunawa tidak bisa sefleksibel itu. Mainnya nanti kemarin teman-teman Rusunawa tuh mainnya di zonasi peletakan fasilitas bersama, fasilitas fasilitas umum, terus sirkulasi, terus maintenance tentang utilitas air bersih, air kotor, tentang pemeliharaan bangunan, tentang sampah, nah itu tuh lebih banyak ke sana tuh. Jadi itu Mas Mas Fahmi. Jadi kondisinya kalau kamu memang mau ngambil rusunawa itu harus dipahami dulu. Kamu mungkin nggak bisa membuat dengan kubahan-kubahan yang meliuk-liuk gitu karena memang nggak bisa itu sudah ditentukan ya apa modul-modulnya. Tapi kamu nanti bisa main di mungkin sirkulasi di side plan, sirkulasi menuju bangunan, terus eh, mungkin orientasi bangunan dan sebagainya. Mungkin malah di situ nanti mainnya. Utilitas eh, apa? Saya tuh pernah lihat ada desain rusunawa yang menarik. Permasalahan rusunawa tuh unik. Ada yang permasalahannya keamanan. Jadi em, parkir jumlah apa letak parkir sama letak hunian tuh jauh banget gitu kan. Jadi ada yang pernah desain rusunawa sepedanya bisa dibawa masuk ke atas gitu. Nah, jadi dia desain ada ramnya, ada apa transportasi vertikalnya tidak hanya menggunakan tangga tapi pakai ram. Kan nggak mungkin pakai lift ya, rusunawa kan. Ya toh, rusunawa apa tuh yang pakai lift ya. Rusunawa kan banyak kan ya udah tangga, ram, terus kalau elderly, difabel ya dia nanti harus di bawah, ada kondisi tertentu, ada kamar-kamar khusus yang hunian-hunian khusus yang khusus untuk difabel dan sebagainya. Nah, gitu. Apalagi kan ini dari pemerintah gitu. Wah, ini udah PUPR banget nih bahasanya udah acuannya itu. Ya. Bahkan kayaknya kalau PUPR tuh warnanya juga udah diatur, materialnya. Dalam artian sebenarnya ini jadi lebih mudah.
tugas akhirnya karena sudah ada panduan yang jelas, ya kan. Nah, biasanya terus penguji, terus kamu original, terus kamu keunikannya di mana, Mas? Nah, itu tuh yang harus kamu gali ya. Ya, tetap harus munculin itu, Mas. Jangan 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 hanya sekedar ikut panduan, tapi coba kamu munculkan mungkin dari landscape-nya, penataan ruang hijau, ya, masih tetap sehat, masih tetap bersih. Kayak misalkan Rusunawa tuh pasti muncul gantungan-gantungan baju di railingnya misalkan itu apa ya toh kalau kamu main ke Rusunawa Rusunawa tuh yang di mana tuh di Jogja itu, ya kan, ketika masuk ke Rusunawa pertama kali yang dilihat banyak sekali eh, apa namanya ya, perilaku yang atau yang nggak biasanya dilakukan gitu ya. Jadi kayak misal ada jemuran di situ, ada ya toh. Terus kalau nggak dapat sinar matahari, terus bau lah sampah, terus habis itu capek karena naik tangga tinggi banget dan sebagainya gitu kan. Nah, itu tuh permasalahan-permasalahan itu tuh yang bisa jadi nilai tambah sebenarnya untuk kamu bisa selesaikan desainnya gitu, Mas Gunawa. Em, Kalau yang Mas Lutfi itu tadi Rusunawanya di mana lokasinya, Mas Lutfi? Di kota Semarang, Pak. Semarang ya. Nah, Semarang ya sebenarnya mirip-mirip nanti juga kayak di Jogja, permasalahan-permasalahan hunian ya. Iya, Hmm, Pak. Oke, boleh. Silahkan kalau ada yang mau didiskusikan lagi nih teman-teman, silahkan Mas Cesario, Mas Alif, Mas Lutfi, Mas Fahmi. Mungkin besok bisa ketemu juga lagi di kampus biar bisa lebih apa detail gitu diskusinya, biar bisa lebih mendalam lagi gitu tentang pembahasan tugas akhirnya. Boleh silahkan ya. Untuk template penulisan udah pernah tak kirim ya di grup ya, atau nanti saya kirim lagi ya. Udah ya, oke. Intinya itu kalau teman-teman ini masih mau UTS ya, mau maju UTS ya, itu ada 3 hal yang harus disiapin. Bab 1, bab 2, bab 3. Bab 1 latar belakang itu adalah latar belakang isu tentang fungsi, kenapa fungsi itu yang diperlukan. Terus latar belakang lokasi, kenapa lokasi itu yang dijadikan pilihan, ya, pilihan dalam artian fungsinya, berkaitan dengan fungsi, ada permasalahan apa di situ, ada potensi apa di lokasinya. Jadi belum bahas site-nya ya, bukan site ya, tapi lokasi secara umum, jadi kotanya ya, itu seperti apa sih. Terus em, misalnya aja gini, misalkan kota Jogja, apartemen Jogja berhubungan dengan mahasiswa, misalkan apartemen mahasiswa, selalu tiap tahun bertambah jumlah mahasiswa, jadi butuh butuh tentang hunian vertikal yang nyaman untuk mahasiswa, dekat dengan lokasi kampus, dekat dengan eh, fasilitas kota dan sebagainya. Itu kan jadi apa latar belakang lokasi itu Jogja gitu kan. Jogja kota pendidikan dan sebagainya. Nah, kalau kalau kira-kira kalau Batam tuh apa gitu? Apakah kota transit atau bagaimana nih? Nah, coba nanti dicek. Terus latar belakang pendekatan tadi ya, yang berkaitan dengan masalah apa sebenarnya yang mau dibantu dalam kaitannya judul tugas akhir kalian gitu. Masalah energi, masalah budaya, masalah fasad, masalah estetika, masalah apa nih? Nah, estetika pun juga sebenarnya bisa jadi suatu yang dibahas kayak landmark kota kota Batam apakah sudah ada ikonnya? Kalau misalkan Jogja itu kan ikonnya ada kalau kita ngomongin Jogja ya pasti kan Tugu, Monjali gitu kan. Ada lagi juga mungkin Tugu tuh misalkan ke selatan lagi itu ada Keraton itu kan landmark tuh. Nah, apakah kota Batam atau kota apa yang di Kalimantan tadi itu sudah punya landmark, sudah punya ciri khas, punya ikon kota ya. Bisa nggak mungkin kemudian fungsi yang kalian desain itu jadi ikon landmark kota misalnya. Ya, misalnya ya ini salah satu dalam mengusulkan pendekatan. Jadi nggak harus selalu masalah potensi juga bisa. Potensi apa nih yang mau digali? Potensi energi, potensi angin. Anginnya kencang banget karena di daerah pantai. Jadi bisa menghasilkan apa? Menggunakan energi angin tersebut misalnya. Atau malah karena
em, potensi tentang wisatawan. Nah, misalkan jumlah wisatawan yang bertambah, itu kan juga potensi itu. Tuh, gitu ya, tolong digali tuh. Lantai bab satu tuh, bab satu nilainya paling besar. Bab dua itu sebenarnya implikasi dari bab satu. Nah, jadi bab satu tuh wajib dibuat dulu baru bab dua. Bukan bab dua dulu ya. Bab satu harus jadi dulu baru bab dua. Bab dua itu intinya tentang pustaka, tentang teori, tentang standar, tentang guideline dari fungsi yang kalian buat. Jadi tadi kalau Mas Cesario real estate itu teorinya bagaimana sih? Disebut real estate itu kalau apa sih? Kalau rumahnya ukurannya berapa sih? Ada nggak sih standarnya? Nah, ini harus dicari. Ya, bedanya sama perumahan apa gitu dan sebagainya itu harus dicari acuan. Begitu juga dengan yang arsitektur ekologis tadi pendekatan arsitektur ekologis itu apa sih? Teorinya, definisinya, parameternya disebut arsitektur ekologis ketika aplikasinya ada 5 misalkan A, B, C, D, E gitu. Nah, itu ya itu di bab 2. Bab 2 diakhiri dengan namanya studi preseden. Nah, ini wajib dilakukan oleh semua mahasiswa yang mengerjakan tugas akhir. Studi preseden itu sesuai dengan fungsi yang dipilih dan pendekatan yang diambil atau dipilih. Jadi harus dua itu harus dicari. Jadi studi presiden minimal dua, yaitu yang pertama fungsinya sama, ya. Yang kedua pendekatannya sama. Nah, ada juga kadang-kadang penguji minta tiga. Satu, fungsinya sama. Jadi kalau tadi Mas Cesario ya cari bangunan studi presiden yang fungsinya real estate. Kalau Mas Alif yang fungsinya apartemen. Kalau Mas Fahmi yang fungsinya rusunawa. Itu cari yang sama ya bangunannya. Terus cari yang kedua bangunannya yang sama, bukan bangunan yang sama, pendekatannya yang sama. Kalau Mas Cesario tadi pendekatannya arsitektur ekologis, Mas Alif tadi arsitektur berkelanjutan, Mas Fahmi arsitektur regionalisme. Itu dicari ya bangunannya yang menggunakan pendekatan itu ya. Nah, terus setelah dapat bangunannya itu kemudian dibuat namanya tabel yang intinya kesimpulan. Oh, ternyata kalau fungsi real estate itu ciri-cirinya A, B, C, D, E. Dia harus ada ukuran ini, harus ada ruangan ini, harus ada fasilitas bersama, misalkan kolam renang misalnya. Harus ada fasilitas bersama, misalnya lapangan golf. Misalkan kalau di Hyatt itu kan ada perumahan tuh, real estate tuh, di dekat Hyatt Hotel di Jogja itu kan kalau ke utara sedikit ada perumahan perumahan Hyarta atau apa itu tuh kan mahal banget itu kalau mau masuk aja udah satpamnya banyak banget, nggak bisa sembarang orang masuk itu. Nggak tahu tuh kalau Shopee orang pesan Shopee masuknya gimana tuh nggak paham juga. Ada banyak. Jadi kalau real estate itu istilahnya gated community ya, komunitas yang berpagar. Jadi kalau mau masuk harus izin, harus harus lapor dulu. Jadi semua serba tertutup, nggak kayak di kampung kan. Kalau kampung orang bebas masuk, orang jualan sayur bisa. Ini kalau di real estate nggak mungkin kayaknya ada jualan sayur ya, nggak mungkin ada jualan balon gitu kayaknya nggak mungkin. Semua lewat pos satpam. Jadi pintunya keluar masuknya jelas. Jadi biasanya perbedaannya antara real estate dengan yang tidak tuh ya itu tadi. Pintu masuknya jelas, berpagar, tertutup, perumahannya mirip-mirip ya. Tidak ada yang berbeda, semuanya sama, mirip-mirip gitu misalkan. Terus besar-besar dan sebagainya. Nah, nah tadi tentang pendekatan ya. Nah, pendekatan juga di studi presiden tadi juga harus ditunjukkan Mas Mas Cesario, Mas Alif dan Mas Fahmi, Mas Lutfi tadi melakukan di pendekatannya di bagian apa aja, muncul di mana aja gitu ya. Arsitektur ekologisnya itu di mana sih? Apakah muncul di material, apakah muncul di fasad, apakah muncul di kubahan, apakah muncul di orientasi, apakah muncul di arsitektural di bagian mana ya? Jadi harus harus bisa menunjukkan bagian mana secara arsitektural gitu. Apakah zonasi, apakah sirkulasi, gitu ya. Aplikasi pendekatan. Nah, harapannya itu apa? Harapannya nanti bisa kamu tiru ya ke ke dalam membuat konsep di bab 4 dan bab 5 nanti gitu. Intinya itu bab 2 itu menjadi rujukan ketika nanti teman-teman membuat konsep atau menganalisis site atau menganalisis pendekatan konsep itu.
Jadi di bab 2 harus ada studi preseden. Saran saya minimal 2. Biasanya nanti suruh tambah lagi sama penguji satu lagi. Setelah fungsi sama, pendekatan sama ya kan yang kedua. Yang ketiga, bangunan atau studi preseden yang fungsinya sama dan pendekatannya sama. Nah, ini juga harus dapat ya. Jadi tadi sesuai dengan judul masing-masing. Cari ya real estate yang pendekatannya didesain dengan pendekatan arsitektur ekologis. Apa perumahannya Andra Martin itu ya yang harganya cuma 1 miliar 2 miliaran itu Pak ya, coba dicek itu mungkin itu kayak gitu. Seperti apa contohnya ada nggak? Nah, terus kalau apartemen yang arsitektur berkelanjutan di mana nih, apakah di Singapura itu ada mungkin ya, Singapura atau apa ya yang desain di Wuha Arsitek yang fasadnya itu tanaman semua tuh. Apa yang didesain sama Ken Liang ya. Ken Liang kan juga bikin bangunan tinggi, tapi saya kurang tahu apakah ada apartemen berkelanjutan ya. Itu cari itu fungsi dan pendekatannya sama dengan judul kalian atau juga Rusunawa yang arsitektur regionalism. Siapa ya arsiteknya ya? Apa Using ya? Using apa Pak Eko Prawoto pernah nggak ya desain Rusunawa ya? Ya itu nanti tugas kalian deh cari ya. Studi presiden yang fungsinya sama dan pendekatannya sama. Itu di bab 2. Yang terakhir bab 3 itu metodologi. Metodologi itu dalam artian lainnya itu cara, teknik, langkah, urutan ya. Langkah, cara, urutan apa? Ya urutan dalam mengerjakan tugas akhirmu, ya kan? Apakah dengan ini paling mudah ya kalau saran saya lihat contoh tugas akhir orang yang bagus ya tentunya yang nilainya baik, yang nilainya A supaya bisa kamu jadikan contoh ya. Nanti biasanya ada data eh, apa namanya data sekunder, data primer, terus habis itu ada studi literatur, ada wawancara, observasi kah atau apa itu ada. Nanti biasanya di bagian akhir di bab 3 itu muncul namanya diagram, muncul namanya alur pola pikir. Nah, nanti teman-teman buat itu wajib ada. Itu ya teman-teman itu tolong dibuat, dikumpulkan. Nanti saya coba koreksi, kita diskusi bareng-bareng. Nggak usah khawatir, judul masih bisa berubah, masih bisa dikejar. Yang penting nanti teman-teman paham dengan judulnya masing-masing, yakin dengan judul yang diangkat masing-masing gitu. Nanti saya saya kita persiapkan sampai menuju ujian ya UTS ya. Gitu teman-teman ya, ada yang mau ditanyakan? Silahkan kalau ada, boleh. Saya kira Saya kira itu sih yang perlu teman-teman siapkan untuk dalam waktu dekat ini. Mungkin nanti saya minta kumpulkan di Classroom biar bisa saya baca buat saya koreksi juga. Gitu teman-teman ya. Em, saya cukupkan untuk asistensinya. Mungkin bisa kita diskusikan lagi besok. Silakan dibawa boleh progresnya biar bisa saya baca langsung gitu. Itu ya teman-teman ya. Saya tutup untuk asistensinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih, Pak. wabarakatuh. Pak. Mari-mari.